kritis atau Critical Path Method atau CPM. Dan pada tahun 1958 di Prancis dengan Metra Potential Methodnya atau MPM. Jadi hampir sama saja sebenarnya, cuman masalah istilah saja yang berbeda. Metode ini tercipta setelah ada kebutuhan yang mendesak, yaitu bagaimana mengorganisir suatu proyek yang melibatkan ribuan aktivitas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu itu. Jadi kalau misalnya dalam time schedule itu agak kurang jelas keterlambatan yang terjadi nanti dan bagaimana seharusnya dari jalur-jalur mana yang bisa jalur-jalur kritis yang harus diutamakan. Jadi sejak metode perencanaan jaringan kerja ini sukses, maka penggunaannya berkembang kemana-mana, mulai dari pekerjaan penyelenggaraan seminar sampai proyek-proyek pembangunan yang canggih. Misalnya untuk proyek LNG, proyek bendungan, proyek gedung pencakar langit, dan sebagainya. Jadi dia merupakan mega proyek. Jadi memang harus dibuat suatu metode jaringan kerja atau CPM atau MPM ini, Critical Path Method atau Metra Potential Method ini. Nah, di dalam jaringan kerja ini akan terlihat merupakan penyempurnaan metode diagram batang atau bar chart karena dapat menjawab beberapa permasalahan yang belum dipecahkan oleh metode bar chart. Jadi ada beberapa kelemahan-kelemahan dari metode bar chart yang dibuat, seperti berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian suatu proyek. Jadi ini agak kurang terinci di dalam bar chart itu tadi. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah kegiatan mana yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan penyelesaian proyek. Jadi ada jalur-jalur kritis di mana pekerjaan itu harus sudah selesai dan pekerjaan satu dengan yang lainnya apakah tergantung atau tidak tergantung. Di sini di dalam CPM ini akan terlihat hubungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, kita bisa bagaimana pengaruhnya terhadap sasaran penyelesaian proyek-proyek secara keseluruhan. Jadi kita bisa lihat ketergantungannya. Di samping itu, metode jaringan kerja atau CPM ini juga berguna untuk menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Jadi item pekerjaannya sangat banyak dan antara satu item pekerjaan dengan item lain itu bisa saling tindih atau saling overlap, sehingga kita bisa melihat mana-mana saja prioritas yang harus diselesaikan karena ada ketergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Kemudian di dalam CPM ini juga kita bisa memperkirakan jadwal proyek yang paling ekonomis. Jadi kita bisa melihat waktu tergantung dari sumber daya manusia yang kita punya dan peralatan, teknologi yang kita punya. Selanjutnya adalah mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Nah, inilah beberapa keunggulannya dari 6 poin yang harus bisa dilihat di dalam CPM tadi. Jadi berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek, kegiatan mana yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan penyelesaian proyek, bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, bagaimana pengaruhnya terhadap sasaran penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ini adalah permasalahan yang bisa diselesaikan, di samping memang ada 3 poin lagi adalah menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Kemudian memperkirakan jadwal proyek secara paling ekonomis dan mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya, baik dia sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya keuangan, dan sebagainya.
Sehingga dari sana kita bisa melihat. Nah, metode CPM ini dipakai secara luas. Jadi metode jalur kritis, ada critical path method, CPM, ada teknik evaluasi dan review proyek, project evaluation dan review text atau PERT. Jadi ada CPM, ada PERT, dan ada presiden diagram atau presiden diagram method atau PDM. Jadi CPM, PERT, dan PDM. Kita bahas satu persatu. Jadi metode jaring kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan pada anak panah atau activity on arrow. Jadi metode jaringan yang mempergunakan activity on arrow adalah critical path methods dan project evaluation and review technique, PERT. Sedangkan untuk yang PDM itu mempergunakan activity on node, jadi dengan noda-noda, dengan titik-titik. Yang menggunakan activity on node adalah diagram method. Kita bahas satu-satu. Activity on arrow atau tes pada anak panah. Nah, kegiatan ini digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran atau kotak. Jadi ada berupa lingkaran dibagi 3 segmen, atau kotak juga dibagi 3 segmen, yang mewakili suatu peristiwa atau suatu pekerjaan. Suatu peristiwa atau suatu pekerjaan. Nah, ekor anak panah merupakan awal kegiatan dan ujungnya sebagai akhir kegiatan. Nah, di sini digambarkan bahwa ada pekerjaan peristiwa awal, jadi I, dan peristiwa yang berikutnya adalah J, node event, kemudian digambarkan sebagai anak panah. Jadi awal mulanya adalah pekerjaan I, kemudian J itu adalah pekerjaan setelah itu. Jadi pekerjaan J ini bisa diselesaikan kalau pekerjaan ini sudah selesai. Nah, di dalam anak panah ini itu ada kurun waktu atau durasi, biasanya ada angka di situ. Nah, besarnya anak panah tidak mewakili harinya, dia hanya sebagai tidak berskala dia. Itu seperti ini. Jadi ada lingkaran, dua lingkaran yang dihubungkan, atau mungkin juga dalam bentuk kotak juga. Nah, kotak ini dibagi 3. Jadi setengahnya adalah untuk nama pekerjaannya. Jadi umur urut pekerjaan boleh juga apa saja. Kemudian ada blok setengah lingkaran lagi dibagi 2. Jadi ada awal pekerjaan, akhir pekerjaan. Nah, di sini ada peristiwa atau event. Jadi ada bentuk lingkaran, jadi nama peristiwanya adalah di setengah lingkaran ini. Kemudian saat paling awal dari pekerjaan ini akan dimulai disebut dengan EET, Earliest Event Time, atau saat paling awal, SPA, EET, Earliest Event Time. Sedangkan di bawahnya itu adalah LET, Latest Event Time, saat paling lambat pekerjaan ini dikerjakan. Jadi ada angka, ini mewakili angka di sini ada nama pekerjaan, merurut pekerjaan. Ini adalah saat awal pekerjaan, misalnya pekerjaan ini dimulai pada minggu kedua, berarti dia angka di sini adalah 14 hari. Nah, kalau di sini dia harus paling lambat selesai misalnya 3 minggu setelah itu, berarti 21. Nanti kita lihat contohnya. Ada juga yang dalam bentuk kotak, sama saja. Cuman di sini dalam bentuk kotak agak kurang bagus kelihatannya, jadi kotak-kotak begini agak kaku. Sama saja fungsinya, jadi satu kotak bujur sangkar begini dibagi 2. Yang satu kotak ini adalah setengah dari bujur sangkar ini, yang lagi satu adalah setengah ini dibagi 2. Jadi ada LET-nya dan ada EET-nya. Jadi ada earliest time-nya, earliest event time-nya, EET, dan ada LET-nya, atau saat paling lambat. EET atau SPA, saat paling lambat, adalah saat paling awal. Jadi saat paling awal atau EET, earliest event time, saat paling awal adalah saat paling awal yang mungkin untuk dimulainya suatu aktivitas dan atau saat paling awal yang mungkin untuk berakhirnya suatu kegiatan. Di sini EET.
Kemudian LET, latest event time atau saat paling lambat adalah saat paling lambat yang mungkin untuk dimulai suatu aktivitas dan atau saat paling lambat yang mungkin untuk berakhirnya suatu kegiatan. Nah, kemudian aktivitasnya ditulis di atas panah ini. Nah, kurun waktunya atau jangka waktu yang diselesaikan untuk bisa ke pekerjaan berikutnya disebut dengan durasi atau D, kurun waktu atau durasi. Aktivitas didefinisikan sebagai hal yang memerlukan durasi atau jangka waktu tertentu dalam pemakaian sumber daya. Panjang maupun kemiringan anak panah yang digambar tidak memiliki arti apa-apa. Oleh sebab itu, maka anak panah itu tidak perlu menggunakan skala. Jadi dia cukup dengan panah, mungkin kalau kertasnya lebar dan item pekerjaan sedikit bisa dipanjangkan atau mungkin hanya bisa berupa anak panah yang pendek. Kepala anak panah akan menjadi pedoman arah dari setiap aktivitas yang menunjukkan bahwa setiap aktivitas dilakukan dari permulaan dan berjalan maju sampai akhir dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan, jadi pekerjaan awalnya itu adalah di kirinya, nanti berakhirnya di kanannya. Nah, ada yang lagi satu, istilahnya ada anak panah yang terputus-putus di sini. Atau sering disebut dengan aktivitas semu atau dummy. Jadi aktivitas semu atau dummy ini adalah yang tidak memerlukan durasi. Jadi dia tidak memerlukan lama waktu pekerjaan dan tidak memakai sumber daya. Tetapi pekerjaan ini dia harus tergantung pada pekerjaan awal ini, tergantung dari pekerjaan akhir ini tergantung dari pekerjaan awal yang harus selesai. Kami hanya berguna untuk menyatakan logika ketergantungan dari aktivitas atau beberapa aktivitas. Ini beberapa contoh yang sering terjadi pada critical path method. Itu misalnya seperti contoh nomor 1, jadi ada pekerjaan 1, 2, dan 3. Jadi pekerjaannya adalah A, B. Sini adalah pekerjaan B bisa diselesaikan kalau pekerjaan A sudah selesai. Jadi kegiatan A, B ini bisa dimulai kalau kegiatan A ini sudah selesai. Jadi dia tergantung sekali dengan pekerjaan di sini. Nah, ada yang seperti ini. Ini ada pekerjaan A, ada pekerjaan B, ada pekerjaan C. Kalau panahnya seperti ini, pekerjaan C ini tergantung sekali penyelesaiannya dari pekerjaan A dan pekerjaan B. Jadi dia harus selesai kedua-duanya. Baru bisa pekerjaan C dibagi. Jadi pekerjaan A selesai, pekerjaan B selesai, baru bisa dimulai pekerjaan C. Meskipun pekerjaan A maupun pekerjaan B ini memerlukan waktu yang berbeda. Jadi yang mana yang paling akhir selesai baru bisa dikerjakan pekerjaan C ini. Kegiatan C ini dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Lanjutnya ada seperti ini. Jadi ada pekerjaan A, B, dan C. Jadi pekerjaan B dan pekerjaan C baru bisa dimulai kalau kegiatan atau pekerjaan A sudah selesai. Jadi pekerjaan B dan C ini tergantung sekali dengan kegiatan A. Tetapi pekerjaan B dan pekerjaan C tidak tergantung dia. Dia hanya tergantung dengan penyelesaian pekerjaan A baru bisa dimulai pekerjaan B dan pekerjaan C. Nah, ada lagi satu, sekalian ada 4 pekerjaan yang mana berpusatnya di sini. Jadi pekerjaan A, pekerjaan B, C, dan D. Jadi pekerjaan C dan D baru bisa dimulai kalau pekerjaan A dan B sudah selesai. Jadi A dan B ini sudah selesai, baru bisa mengerjakan pekerjaan C dan pekerjaan D. Jadi ada 2 pekerjaan yang tergantung dari 2 pekerjaan di sini. Atau mungkin juga bisa ada lagi satu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dummy. Jadi kalau kita lihat di sini, ada pekerjaan A, ada pekerjaan B, C, dan D. Pekerjaan C, ya, dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Sedangkan kegiatan D dapat dimulai setelah kegiatan B selesai, tanpa harus menunggu kegiatan A. Jadi ada suatu garis penghubung di sini.
Jadi pekerjaan C bisa dimulai kalau pekerjaan B sudah selesai. Tapi pekerjaan D tidak tergantung dengan pekerjaan A di sini. Jadi harus ingat di sini. Jadi inilah A, B, C, D. C tergantung dari A dan B. D hanya tergantung dari B. Nah, perhitungannya adalah kalau kita lihat seperti bahwa ada suatu pekerjaan di awal kita sebut dengan pekerjaan I, di akhir kita sebut dengan pekerjaan J. Jadi yang awal early tadi istilah tadi saat paling awal atau early time ES, kemudian ada LS early start, kemudian ada late start, kemudian di sini ada early finish, latest finish. Early start dari setiap aktivitas adalah waktu yang paling awal dari suatu kegiatan. Yang paling awal dari suatu kegiatan berasal dari node tersebut dimulai. Jadi di sini yang startnya dimulai kapan? Misalnya kalau dia pekerjaan paling awal sekali, jadi angkanya di sini 0. Tapi misalnya kalau dia dimulai setelah 2 minggu gitu misalnya, di sini angkanya 14 hari kan gitu. Nah misalnya di sini early first latest finish itu adalah setiap aktivitas yang waktu yang paling lambat yang diperbolehkan bagi suatu peristiwa yang terjadi tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Jadi di sini ada latest finish, jadi ada ring waktu. Misalnya pekerjaan ini dikerjakan 10 hari. Tapi secara logika bisa dikerjakan 7 hari. Berarti di sini bisa ada ring waktu 3 hari. Nanti kita beri contoh. Kemudian early finish dari setiap aktivitas adalah waktu paling lama awal suatu kegiatan. Selesai paling awal dari suatu kegiatan. Sehingga bisa dirumuskan EF di J adalah ES di I ditambah durasinya. Latest start atau LS di J dari setiap aktivitas adalah waktu paling lama kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa memperlambat penyelesaian proyek secara keseluruhan. Di mana LSI dan adalah LFG dikurangi dengan durasi dari aktivitas tersebut. LSI adalah LFI dikurangi D. Jadi kalau saya berikan satu contoh, misalnya di sini durasinya adalah 7 hari. Early start-nya adalah 0, berarti di sini di early finish-nya adalah 0 ditambah 7, itu 7 hari. Nah, ada waktu durasi tadi bisa dikerjakan selama 10 hari. Bisa ada ring. Di sini 10 hari, sehingga early finish-nya itu bisa bermain di 3 hari. Berarti 10 dikurangi 7, ada 3. 10, LSI, LFI, LFJ, LFJ dikurangi durasi menjadi LSI, latest start. Ya. Ini adalah satu contoh yang sederhana. Saya ulangi, jadi misalnya ini ada contoh sederhana dari masalah perhitungan tadi. Misalnya ada pekerjaan I dan pekerjaan J. Aktivitas kegiatannya memerlukan waktu 7 hari paling minimal. Nah, di situ mungkin ada ring bisa dikerjakan selama 10 hari. Sehingga early start-nya kita bisa bikin 0. Misalnya dia pekerjaan dari awal. Kalau misalnya dia 2 minggu ya 14 angkanya di sini misalnya 14 hari. Nah, kemudian latest finish-nya, early finish-nya adalah 0 ditambah 7 jadi 7 hari. Ya karena ada apa namanya ring waktu yang bisa dimolokkan misalnya 3 hari berarti ada 10 hari. Jadi 7 tambah 3 10 hari. Nah, untuk mencari latest start-nya, jadi latest start-nya 10 dikurangi 7 menjadi 3 hari.
Nah, sementara dulu ada yang ditanyakan sampai di sini dulu sebelum kita berlanjut. Jadi masalahnya sederhananya hanya supaya istilah saja. Nah, kita kemudian istilah ke float. Jadi ada start, finish, total, free, dan independent. Ketika perbedaan waktu antara dua batasan melebihi durasi yang diperlukan untuk sebuah aktivitas, jelas akan terdapat cadangan waktu yang tersedia antara mulai atau setelah selesai sebuah aktivitas. Cadangan waktu ini dinamakan float. Jadi seperti tadi, angka 3 tadi itu, jadi di sini ada floating 3 hari. Perbedaan waktu sebuah kegiatan, jadi start float dan finish float. Perbedaan waktu sebuah kegiatan antara waktu mulai paling awal dan waktu paling akhir disebut dengan start float. Jadi waktu antara paling awal dan waktu paling akhir, di startnya disebut dengan ini 0 dan 3 ini disebut dengan start float. Sedangkan finish floatnya adalah 7 dan 10. Sudah waktu antara waktu selesai paling awal dan waktu selesai paling akhir disebut dengan finish float. Jadi LET dikurangi ini saya agak EF dikurangi LF dikurangi EF disebut dengan finish float, sedang start float adalah ELS dikurangi ES. Nah, kalau kita lihat sekarang, persamaan ini dari pernyataan tersebut adalah start float, latest start dikurangi early start. Finish float, latest finish dikurangi early finish. Jadi misalnya early startnya di sini, di angka 20, kemudian early finishnya 27, sehingga durasinya adalah 7. Sedangkan latest startnya adalah 32, sehingga latest finishnya menjadi 39. Jadi 39 dikurangi 7 menjadi 32 dia. Nah, yang disebut dengan start float adalah ini. Di start float adalah latest start dikurangi early start. Sedangkan finish float adalah latest finish dikurangi early finish. Bisa dimengerti ya gambar ini ya. Jadi ada selang waktu. Nah, realnya begini. Jadi pekerjaan ini dimulai 20 hari. Di hari ke-20, mohon maaf, di hari ke-20. Kemudian memerlukan waktu hanya 7 hari, durasinya hanya 7 hari seperti contoh tadi. Sedangkan pekerjaan ini, yang pekerjaan keduanya ini bisa diselesaikan 39 hari. Jadi ada waktu, jeda waktu sampai ini. Sehingga ada selisih banyak sekali. Jadi dari 27 sampai 39. Sehingga kita bisa membuat bahwa ada durasi di sini yang bisa kita molorkan waktunya, itu istilah. Jadi start floatnya bisa dari 32 sampai dikurangi 12 hari bisa. Sedangkan finish floatnya juga 39 dikurangi 27 juga 12 hari. Jadi ada selisih 12 hari bisa kita bermain di sana. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin saja pekerjaan di kedua ini bisa tergantung dengan pekerjaan yang lainnya gitu. Jadi dia bisa pekerjaan yang ketiga bisa dimulai setelah 39 hari boleh. Kan tidak mesti harus saklek segitu. Dia bisa kerjakan 7 hari tetapi kerjaan berikutnya baru bisa dimulai setelah 39 hari. Nah, total float ditulis sebagai waktu selesai paling lambat dari suatu buah aktivitas dikurangi dengan waktu paling awal dari aktivitas tersebut dikurangi dengan durasi. Jadi total float adalah latest finish dikurangi early finish dikurangi durasi. Sehingga total float itu adalah start float atau juga bisa finish float. Jadi hampir sama. Jadi 12 hari tadi contoh tadi. Sama. Free float, sekarang ada free float, floating, jadi floating bebas, disebut sebagai waktu paling awal
early IJ dari kegiatan berikutnya, early dari pekerjaan kedua. Dikurangi dengan waktu paling awal atau EI, kegiatan sebelumnya, pada ke I dikurangi dengan kurun waktu durasi. Jadi free float itu adalah EJ min EI dikurangi DIJ, jadi durasinya. Early latest, dikurangi early finish, early pekerjaan early finish dikurangi early start dikurangi dengan durasi. Free float ini digunakan untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi total float dari aktivitas berikutnya ataupun semua peristiwa lain dari jaringan kerjanya. Jadi di sini bahwa ada total float yang harus dihitung di dalam pekerjaan itu sendiri. Ada independent float. Independent float didefinisikan sebagai waktu yang kejadian paling awal, ada EJ dari kegiatan berikutnya, dikurangi waktu kejadian akhir atau LI, dan dari noda sebelumnya, dikurangi dengan waktu durasi. Jadi independent float adalah early finish dikurangi kurun waktu LI dikurangi DIJ. Nah, seperti ini. Ini pekerjaan 1, pekerjaan 2. Di sini disebut EI, di sini latest early. Jadi F itu adalah E2 dikurangi L1 dikurangi D. E2 dikurangi L1 dikurangi D. Aktivitas kritis atau critical activity. Untuk menentukan aktivitas kritis pada CPM terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Waktu kejadian awal dan akhir pada node ke I harus sama. Jadi early finish sama dengan latest start. Di angka yang ini, yang di sini, E1 sama dengan L1. Itu adalah titik kritisnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian waktu kejadian awal dan akhir dan node ke J juga harus sama. Jadi di sini E2 harus sama dengan L2. Itu adalah jalur kritis, jalur yang tidak ada floatingnya, tidak ada float, tidak ada waktu independent float juga tidak ada. Durasi untuk aktivitas harus sama dengan perbedaan antara kejadian waktu paling lambat ke J dan waktu kejadian paling awal. Jadi LJ dikurangi EJ dikurangi DJ sama dengan 0. Jadi karena dia sama di sini. Di sini sama, ini sama angkanya, di sini juga sama. Sehingga dikurangi ini sampai dengan 0. Nah, kita contohkan misalnya ada pekerjaan. Jadi ini ada pekerjaan G memerlukan waktu 4 hari. Pekerjaan D memerlukan 5 hari. Pekerjaan A memerlukan waktu 10 hari. Lihat ya, dia ada pekerjaan G, D. Dan pekerjaan H ini tergantung kepada pekerjaan G yang memulainya dengan 12 hari memerlukan waktu. Sedangkan pekerjaan yang I yang memerlukan waktu 7 hari tergantung dari penyelesaian pekerjaan D dan F. Di mana pekerjaan D 5 hari memerlukan waktu, pekerjaan F memerlukan 9 hari. Di pekerjaan di bawahnya ini ada pekerjaan B yang tergantung dari pekerjaan A. Pekerjaan A dikerjakan 10 hari, pekerjaan B 2 hari. Nah, pekerjaan C di sini memerlukan waktu 10 hari apabila pekerjaan E dan pekerjaan B sudah selesai, itu artinya. Nah, sedangkan pekerjaan E harus sudah selesai bisa dikerjakan kalau pekerjaan D sudah selesai. Nah, kemudian ada pekerjaan akhir di mana pekerjaan I dan pekerjaan C ini sudah selesai.
Jadi diperlukan nanti Anda isi angka-angka di bawah ini. Jadi kalau kita lihat pekerja activity, jadi 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, pekerjaan G, contoh, jadi kita namakan dia pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi di sini early startnya dengan latest startnya kita bikin dulu 00. Karena nanti harus dikontrol, ini harus 0, ini harus 0. Nah, karena pekerjaan G ini ada 4 hari, kita di sini 4 hari. Kemudian pekerjaan H, kita tambahkan menjadi 16 hari. Yang di bawah ini jangan dikerjakan dulu, yang di atas dulu. 4, 12, 16. 16 ditambah 7, ini jangan dikerjakan karena ada floating di sini. 16, 7 kan 23. Nah, kita simpan saja dulu. Kemudian pekerjaan D, itu memerlukan itu 5 hari, kita buat 5 hari, 5 tambah 9 berarti juga 16, berarti tidak hampir sama, bersamaan di sini. Nah, kalau misalnya selisihnya misalnya di sini ada 10 hari, berarti di sini ada angka 10 nanti. Karena pekerjaan 5 ini harus tergantung dari pekerjaan 3 dan pekerjaan 2. Nah, di pekerjaan di bawahnya antara 1, 4, ini 10, kemudian 10 ditambah 2, itu 12. Sedangkan ini pekerjaan ini harus sudah selesai. Pekerjaan E ini memerlukan waktu 20 hari, sedangkan pekerjaan E tergantung ke pekerjaan D. Jadi 20 ditambah 5 jadi angkanya 25. Di sini ada floating. Jadi tidak mesti harus 12 di sini ada floating. 25. Kemudian 25 tambah 10 adalah 35. Sedangkan di sini ada tadi hanya misalnya 23. Berarti kita pikir 35. 35 ini latest finishnya kita samakan 35. Nah, 35 ini kembali mundur. 35 kurang 10 berarti di sini ada angka 25. 35 kurang 7 ada angka 28. Nah, setelah itu 25 kurang 20 ada 5. Sini 28 kurang 9. 28 kurang 9 itu ada 19. Jadi di sini angkanya adalah angka 5 kritisnya. Ini adalah angka yang paling kecil di sini. Kemudian 25 kurang 2 ada 23. Di sini ada 0. Jadi jalur kritisnya adalah di mana angka-angka atas dan bawah ini adalah sama. Jadi dari 1, 3, ke 6, ke 7. Itu adalah jalur kritis yang ini. Jadi angka yang 1, 4, 6 masih bisa ada floatingnya. 1, 2, 5 itu ada floating. Jadi kita lihat bahwa penyamaan ini adalah yang di atas adalah angka yang terbesar dari cabang-cabangnya, jumlah cabangnya. Sedangkan angka yang bawah adalah pengurangan yang paling kecil. Ya. Jadi 25 kurang 20 kan 5, sedangkan 28 kurang 9 adalah 17. Jadi di sini dipakai angka 5. Sedangkan di sini hanya ada 25 kurang 2, 23. Tidak ada pengurangan yang lain. Gitu. Sehingga jalur kritisnya adalah angka-angka yang sama, yang di atasnya dan di bawah ini sama. Jadi kalau kita lihat di sini, yang kritisnya adalah ini. Yang kritisnya ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Inilah angka jalur kritis ya. Apa yang disebut dengan jalur kritisnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Artinya adalah ketergantungannya sangat besar seperti itu yang diutamakan. Sehingga disinilah kita bisa melihat mana-mana pekerjaan yang bisa kita agak
ada waktunya, ada floating-nya, ada setengahnya, di mana-mana pekerjaan itu harus sudah selesai sama sekali dalam waktu yang singkat. Contohnya di sini misalnya pekerjaan 3 ini, pekerjaan D yang memerlukan waktu 5 hari memang harus 5 hari dikerjakan. Demikian pula pekerjaan E yang harusnya 20 hari tidak boleh molor. Kalau boleh molor, molor lagi penyelesaiannya. Sehingga dalam pekerjaan ini total yang bisa diselesaikan adalah 35 hari. Nah, kalau kita tabelkan di sini, jadi kita bisa lihat start finish-nya, latest finish-nya, floats-nya bagaimana. Jadi kita lihat di sini ada independen, ada start finish-nya, ada. Kita bisa lihat dari hasil tadi. Sehingga kita bisa lihat bahwa independen itu hanya ada pada kerjaan 3 ke 5. 3 ke dan dari kerjaan 3 ke 5. Ini independennya. Independennya sangat besar. Ini berdasarkan rumus-rumus yang dibuat, yang dihitung tadi. Nah, saya kira itu. Jadi Anda bisa pelajari lagi. Karena kalau saya mulai lagi agak susah nanti. Ini ada tugas. Nanti coba Anda pelajari di rumah. Nanti kita bahas bersama-sama. Karena kalau tidak ada belajar sendiri, agak susah kita ginikan. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi buat anak jaringan kerja, ini coba jangan ini sudah ada ininya, cuman cocokkan nanti, ya. Ini jawabannya. Coba dibaca dulu. Saya kira saya cukup pelan-pelan saja, karena kalau tidak diikuti dengan latihan nanti Anda bingung sendiri. Coba Anda latih dulu. Sebentar saya share materinya. Anda bisa kerjakan. Nanti kita bisa diskusikan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita jadwalkan, saya mohon kepada kormanya untuk mencarikan waktunya. Mungkin hari Senin ya jam 8 ya. Iya Pak. Ya coba nanti kalau memang bisa, kita bisa hari Senin jam 8 membahas ini. Coba Anda pelajari di rumah dulu, baca teoritisnya, kemudian kita nanti diskusi dengan materinya. Karena materi ini yang paling ada hitung-hitungannya sedikit, yang agak susah kita menentukan. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Untuk tugas yang tadi itu berarti hanya dijadikan latihan ya Pak, tidak dikumpulkan. Tidak Anda latihan saja. Nanti saya berikan khusus untuk yang untuk tugas untuk dikerjakan di rumah. Itu kan sudah ada jawabannya, cuman saya kira itu hanya panduan saja Anda untuk bisa melihat. Karena itu bagian dari yang kompleks tadi, kompleksitasnya agak tinggi. Kalau misalnya Anda belum mengerti di mana dapatnya, nanti kita bisa diskusikan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri aja pertemuan hari ini. Tapi mohon korbannya untuk memberikan catatan bagi yang tidak hadir.
kuliah hari ini agar bisa saya masukkan ke Google Form-nya. Karena kalau saya cepatkan lagi, Anda juga tidak mengerti kan tidak ada gunanya juga. Jadi kita lambat tetapi yakin Anda ngerti. Jadi Anda pelajari coba dulu sebagai latihan sudah saya berikan itu. Nanti saya share materinya ke korbannya. Ada yang ditanyakan kira-kira sebelum saya akhiri? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Saya agak singkat. Terima kasih. Terima kasih, Pak.